Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat. Teristimewa di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Pak Iwan berharap semuanya tetap semangat. Pagi ini kita akan membaca renungan bersama-sama, tetapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami semua mengucap syukur kehadirat-Mu, teristimewa untuk penyertaan-Mu tadi malam ya Bapa, sehingga pagi ini kami boleh kembali bangun dengan semangat yang baru, dengan jiwa yang baru untuk kembali memuliakan nama-Mu. Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, buka mata hati dan telinga kami ya Bapa, sehingga firman-Mu betul-betul dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kami siap mendengarkan. Nah anak-anakku, siapa yang sayang kepada orang tuanya? Nah tentu semua sayang terhadap orang tua ya. Hari ini renungan kita berjudul Berpamitan Itu Penting. Sebelumnya, mari kita baca Alkitab dari kitab Keluaran 20 ayat 12. Demikian bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, renungan hari ini Bapak mau bercerita sedikit. Ada seorang anak yang bernama Coki. Coki sangat senang bermain sepeda bersama-sama dengan temannya, terutama di hari libur. Hari itu pagi-pagi benar teman-teman Coki terdengar berteriak dari luar rumah. "Coki, ayo kita berangkat!" teriak Piko. Coki bergegas keluar dengan sepedanya. Ia malas berpamitan kepada ayah dan ibu. Ketika sampai di lapangan, Coki dan teman-temannya bersepeda dengan riang gembira. Mereka bersepeda sambil bercanda. Sampai tiba-tiba, kubrag! Coki menabrak pagar pembatas lapangan. Coki tertimpa sepedanya sendiri. Kakinya terjepit pagar dan sepeda. Ia meringis kesakitan. Tetapi karena tidak tahan sakit yang dirasakannya pun, Coki pun menangis. Piko dan teman-temannya kebingungan. Mereka tidak tahu bagaimana menolong Coki. Ketika sepeda Coki diangkat oleh Piko, Coki berteriak-teriak kesakitan, sehingga Piko membatalkan niatnya untuk mengangkat sepeda Coki. Piko meminta teman-temannya menjaga Coki, sedangkan Piko bersepeda ke rumah Coki untuk meminta bantuan. Di rumah, ayah dan ibu Coki kebingungan mencari anak-anaknya. Tiba-tiba, Piko datang dengan kebingungan. Napasnya tersengal-sengal karena habis ngebut mengayuh sepeda. "Ada apa Piko? Mengapa kamu kelihatan ketakutan nak?" tanya ibu Coki. Coki tante, jawab Piko terbata-bata. "Coki, kalau Piko mencari Coki, Coki tidak ada di rumah. Kami juga tidak tahu Coki kemana." Ayah Coki menjelaskan, Bukan om, maksud Piko, Coki tadi bersepeda bersama kami. Tetapi waktu kami sedang bercanda, Coki menabrak pagar pembatas lapangan om," kata Piko kemudian. "Apa? Coki? Di mana sekarang?" Ibu Coki mulai panik. "Di lapangan tante, saya tidak bisa menolongnya." Ayah dan ibu Coki segera berangkat ke lapangan untuk menolong anaknya. Di lapangan, Coki menangis kesakitan. Ayah dan ibu pun segera membawa Coki ke dokter supaya mendapat pengobatan. Kaki Coki retak dan harus digips supaya pulih. Coki ingat bahwa sebelum berangkat sepeda, ia belum berpamitan kepada orang tuanya. Coki menyesal karena tidak menghormati kedua orang tuanya. Nah, Coki,
Lain kali kamu harus lebih berhati-hati ya. Dan jangan lupa Coki harus berpamitan sebelum pergi, supaya ayah dan ibu tidak khawatir dan tahu di mana Coki. Nasihat ibu Coki. Iya bu. Ya, Coki menyesal. Coki tidak akan mengulanginya lagi, jawab Coki. Nah anak-anak, demikian ceritanya. Cukup jelas kan? Jadi kira-kira mengapa kita harus berpamitan setiap kita mau pergi kemanapun? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Mengapa kita harus berpamitan? Karena yang pertama, menghormati orang tua adalah perintah Tuhan. Ada banyak cara untuk menghormati orang tua. Misalkan, taat pada orang tua, berpamitan ketika mau pergi, tidak membantah orang tua, dan masih banyak lagi cara yang lain kalau kita mau menghormati orang tua. Ingat, orang tua adalah orang yang berjasa membuat kita ada di dunia ini, dan tentu saja yang membesarkan kita sampai sekarang. Mumpung orang tua masih sehat, mari kita hormati orang tua. Kita doakan orang tua supaya orang tua kita umur panjang. Jangan sampai kita menyesal di waktu yang akan datang. Ya anak-anak, mulai hari ini mari kita hormati kedua orang tua kita dan semua orang yang sudah berjasa dalam hidup kita. Baik, mari kita tutup renungan kita hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini, di mana Kau izinkan kami untuk mendengar sebagian firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kedua orang tua kami yang begitu sayang terhadap kami, sehingga mampu membesarkan kami sampai sebesar ini dan memenuhi semua kebutuhan kami tanpa kecuali. Ya Bapa, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Lindungilah mereka dan berilah mereka selalu kesehatan, dan terutama mampukan kami untuk menjadi kebanggaan buat kedua orang tua kami. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dan kabulkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Demikian anak-anak firman kita hari ini, renungan kita hari ini. Sampai jumpa di lain hari dan tetap semangat. Semoga virus corona segera berlalu dari kehidupan kita. Amin. Dadah anak-anak semua.